Cara di Malang buat motif kamu. Iya, amannya sebenarnya aman. Kawan itu menyesuaikan dengan kalau benar aman. Jadi itu yang lainnya ya kalau sudah senjatanya bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kami hanya memperkenalkan bagaimana cara membuat bonsai. Ini kebetulan saya diberi teman saya, sahabat saya, tetangga saya yang baik, Pak Anto. Nah, ini saya kasih ada bonsai dolar yang sangat besar, namun nggak terawat sama sekali, sehingga ini tadi saya potong-potongi, ada banyak tadi tak kasihkan untuk di taman satu gangsing. Saya bawa satu gangsing, ini ada 4 yang agak lumayan baik untuk dijadikan belajar juga, sekaligus untuk kita jadikan bahan bonsai yang bagus. Jadi ini tadi nggak selekuk-lekuk ini ya, tapi ya biasa ke sana. Namun alhamdulillah ya kita tata ini tadi ada cabangnya ke sana besar, kita potong sehingga kelihatan lekuk atau gerak dasarnya. Nah, Yang dipersiapkan apa dulu, Pak? Biasanya? yang dipersiapkan Bibit ya. enggak ya, ini kebetulan yang dari corongannya istilah wong Jawa siwilan. Oh. Nah, ini kan dari atas, tapi untuk dolar agak gampang. Sebenarnya enggak dolar pun bisa. Untuk Tapi pemula itu agak- dolar, agak Pak ya. sulit. Untuk Iya. yang bagi pemula tuh yang pakai dolar lebih Ini gampang, Pak ya. aman itu. Oh, Nah, ini bisa. barangkali kalau teman-teman mau butuh ini banyak, ini nanti kita kasihkan ke taman di sekolahan saya atau di taman depan ini. Nah, terus ini yang saya pilih yang 4 ini, insya Allah nanti yang kita akan kita besarkan sehingga menjadi yang lebih bagus ya, karena ini bentuknya ada lengkung, ini Awalnya ada gaya, bibitnya, Pak, ya? ini ada 4 gaya ini nanti yang kita bikinkan. Ini belum sempat di tanah, sehingga kita taruh di air sehingga tidak kering, Oh, tidak awalnya layu. ditaruh di Jadi, air, gitu. memang aman ini untuk dolar, aman dan mudah-mudahan hidup. Nah, nanti kalau kita misalkan dolar agak kurang menarik, daunnya agak terlalu besar ya, ini bisa juga dicangkok atau dengan yang lainnya, misalkan itu gimong atau elegan bagus. Kalau ini ya nanti insya Allah ini kalau sudah bagus kita cangkok dengan elegan yang daunnya menjadi lebih bagus daripada dolar. Tapi dolar saya itu yang usianya, saya beli dulu kata pemiliknya itu sudah 23 tahun, sekarang sudah tambah 4 tahun, ini juga sudah bagus, kecil-kecil. Nah, ini sudah karakter batangnya sudah kelihatan tua sekali itu. Itu usia saya beli kata orang pemiliknya dulu 23 tahun, di sini mulai pandemi. Nah, ini sahabat ini yang nyoteng ini kebetulan
punya dolar nggak kerawat. Nah ini contohnya. Ini nanti insya Allah bagus sekali ini di sini. Mungkin agak lebih ekstrim. Nah ini satunya ini nanti gitu ya. Ini sudah ada pandangan nanti. Ya tidak langsung ini mungkin 1 tahun 2 tahun nanti insya Allah akan 2 sub ini 1 ini 2. Nah ini. Jadi jangan dibuang sia-sia. Ini nanti kita pacai dulu. Ini tadi belum pacai. Kalau 2 ini sudah kita pacai. Nah ini belum sempat karena banyak agenda tadi hari ini tadi saya. Nah ini sehingga baru malam ini kita insya Allah akan macai dulu biar bagus. Terus penguapannya nggak terlalu banyak daunnya, sehingga dengan akar yang sedikit ini mudah-mudahan dia bertahan hidup terus sukses ya. Terus ini nah ini bisa model gini bisa, atau kalau memang ekstrim lagi seperti ini juga bisa. Tapi kayaknya bagus berdiri seperti ini ya, atau gini nanti agak miring dan seterusnya ya, tergantung yang kita inginkan ya, biar bervariasi. Katakanlah ini gaya normal, kalau yang ini tadi gaya apa ini kayak tegak lurus. Gimana sih kurang tahu. Yang jelas kita juga punya variasi banyak. Bahkan sebenarnya kalau dolar agak gampang bagi pemula Pak ya. Jadi karena ini apalagi ada akar-akarnya. Saya pernah nyoba paling jenengan tadi. Jadi serut, kita punya serut, maunya kita bikin untuk kontes, tapi ternyata ketinggian. Sehingga katakanlah orang katakan itu gaya untuk bonsai taman. Nah kemudian saya potong del, kemudian pada ujung potongan itu kasih bawang putih dikelet-kelet, kita bungkus di istilahnya itu lupa saya, masya Allah. Jadi kita sungkup, dikelukup dengan plastik. Nah, kira-kira 3 bulan. Jadi sebesar kuku ini akhirnya dia tumbuh sekarang bagus, karena dulu ujungnya sudah bagus, atas yang bagus tinggal motong, dan sekarang ini kira-kira usia 3-4 tahun akar sudah ada akarnya. Ya dulu potongan nggak ada sama sekali, ini kan lumayan ada. Jadi saya pernah motong ini serut tidak ada akarnya sama sekali, 3 tahun 4 tahun di pot besar ini sudah akarnya sudah bagus ya. Nanti bisa dilihat di sebelah utara bagaimana kisahnya dulu. Kita motong daripada kita mubazir buang, ya mendingan kita budidayakan semua, termasuk ini insya Allah nggak ada yang mubazir. Jadi kita pilih yang bagus, nanti yang kurang bagus nanti insya Allah kita tanam di tanah biasa sehingga cukup perkembangannya bagus. Terus nanti kita lihat mana yang akan kita bentuk, cita-cita kita kayak apa, sehingga mana yang harus kita potong dan seterusnya. Ini satu pohon aja jadi sekian banyaknya. Nah itu insya Allah ini bagi pemula yang ingin memperbanyak dolar, yang dulu dolarnya nggak keramut. Nah ini tadi kan ini jauh lebih bagus daripada aslinya. Nah apalagi nanti bisa bentuk insya Allah seperti itu. Setelah ini medianya apa Pak? Medianya biasa kompos, kalau bisa tanah biasa. Jadi kita beli di pot penjual pupuk tanah, sehingga kompos itu kan cenderung rodok nggak kuat. Nah, kalau ini ke tanah biasa tapi tanah yang subur itu kita tanam. Nanti kalau khawatir gerak-gerak ya kita kasih batu bata biar tidak goyang. Ini kan belum kuat. Nah, akarnya belum kuat. Jadi biar ya usahakan jauh dari jangkauan manusia, termasuk kucing-kucing, sehingga nggak gerak. Nah, yang saya ceritakan tadi sungkup itu memang aman, ditaruh di dalam situ, kita sungkup ya, kita tunggu berapa bulan, kalau sudah keluar seminya itu tanda hidup. Tapi jangan tergesa-gesa, meskipun sudah keluar seminya itu masih nunggu berapa saat. Kalau sudah ada seminya bercabang, insya Allah sudah siap untuk dibuka. Nanti Pak Anto atau ini yang memperhatikan ini bisa melihat bukti bahwa batang apapun bisa dicangkok langsung ditanam. Tapi kalau untuk dolar insya Allah aman tanpa disungkup. Untuk serut dan kawan-kawan yang sejenis itu disungkup itu apa Pak? Disungkup? Ditaruh di pot
ya, Oh, ya. pot terus dibungkus plastik. Oh, Tidak awalnya, perlu Pak. dikasih siraman air hampir selama 3 bulan. Jadi makan dia dari keringat dia, ini kan cukup. Jadi nggak kena udara luar sama sekali. Hebat, Nah, hebat, hebat. keringatnya dari situ. Iya. Itu kan keringat di plastik itu, nah itu makanannya. Wah, Itu ternyata itu. Jadi tahap nggak pertama nyambung. gitu Pak ya? Nggih. Awalnya. Nggih, nanti Hebat, bisa hebat, hebat. lihat. Monggo dilihat dah. Monggo. Bikin bukti bagaimana saya melakukan dulu. Oke, siap, siap. Kita Ayo matikan guys, dulu. kita lihat pembuktian dari yang Pak Mansur tadi beliau infokan. Monggo Pak guys. Nggih. Kita lanjut. Nah, ini dulu kepanjangan segitu tinggi ini, Nggih. kemudian kita potong. Nah, Iya. kita potong ini, kita lihat. Jadi ini dulu nggak ada sama sekali. Ya setelah kira-kira 3-4 tahun, ini alhamdulillah ini sudah kecil-kecil. Ini serut. Ini potongannya juga nggak kelihatan ini. Sampai Iya. kita lihat kalau jujur dilihat dalam itu potongan. Oh, Nah, potongan del itu. Nah, terus hasil potongannya ini. Nah ini. Nah yang saya katakan tadi, ini hasil potongan. Kalau ini memang asli atasnya ada, nggak ada bekas potongan atasnya. Terus bawah ini potongan. Ya ternyata kurun waktu 3-4 tahun ini sudah keluar akarnya, sehingga kayak alami. Nah ini atasnya sudah jadi, bawahnya ya sabar. Ya kalau dulu hanya potongan del. Ini salah satu bukti bahwa ternyata untuk membuat bonsai bakalan itu ya ketika kita punya bonsai kurang menarik boleh dipotong, setelah itu ditanam. Untuk jenis dolar, kimeng insya Allah aman tanpa sungkup bisa. Tapi untuk jenis ini serut ini disungkup, nggak bisa langsung potong langsung ditanam, tidak bisa. Untuk serut kok sulit, saya belum pernah bayangkan. Ya kira-kira mati. Potong aja kita kadang mati. Kalau dolar dipotong tumbuh kececer itu ternyata hidup. Nah, itu guys, ilmu dari Bapak Mansur yang ahli bonsai di Prumtas Wonoayu. Nah, Ini motifnya yang banyak sekali guys ini. kita Asetnya banyak ya. ini adanya di pot perkembangannya kurang bagus sehingga kita namanya di ground ini. Oke. Jadi kita ground sehingga akarnya leluasa, sehingga kalau kita bentuk insya Allah aman. Oke. Oke. Monggo Pak di Oke. Pak. Oke. Nah, Monggo, Pak. Nah, ini contoh dari dolar yang dulu ketika kita beli, kata pemiliknya ini usianya 23 tahun. Daunnya bisa kecil Pak ya? Oke. Nah ini sudah kecil karena memang potnya tipis sekali, medianya juga sedikit, nah, usianya juga lama sehingga ini karakter batangnya sudah tua, kering sekali. Ini pakai tanah juga Pak ya medianya? Oke. Wah, hebat. Ini Ahlinya. insya Allah yang dari Pak Anto nanti insya Allah juga bisa Kayak gini Pak ya? seperti Jadi kecil. tapi di proses. Kita tetap Pak, sudah terus nih Pak. Udah bagus. Oke, monggo Pak kita akan lagi. Nah, ini Kianti yang bagus kan. Iya. Setelah itu Lomba. kita tingkat nasional. Terima kasih, mudah-mudahan cara membuat bonsai hasil potong-potongan dari dolar dari Mas Anto ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama yang memilih dolar yang tidak terawat, bisa dipotong-potong. Ada tempat-tempat bagian-bagian batang yang indah itu kita bisa memilah-milah daripada nggak karu-karuan itu. Ternyata ada yang lekuk, ada yang gaya gini-gini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Eman-eman kalau harus ditebang dibuang untuk jenis pohon yang bagus untuk bonsai, termasuk dolar di dalamnya. Ya nanti kalau dolar remasa kurang bagus ya bisa dicangkok dengan atau di stek dengan yang lainnya, yang setipe, yaitu contohnya kimeng, elegan atau yang lainnya. Part 2 nanti kita buat. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.